Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-18 atau malam yang ke-19 bagi yang mengambil hisab. Sehingga insya Allah Jumat malam kita sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah saum Ramadan kita yang tersisa 13 hari lagi insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana sepak terjang daripada kelompok tasawuf atau orang-orang sufi atau orang-orang thariqah. Dan dalam ajaran sufi ada 5 rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila dia ingin menjadi seorang tasawuf atau seorang sufi yang sejati. Jadi kalau ada yang ingin menjadi sufi, maka harus memenuhi 5 rukun. Jadi ada 5 rukun tasawuf yang apabila ini tidak dikerjakan, yang apabila ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mungkin seseorang itu akan disebut sebagai sufi. Yang pertama, untuk menjadi seorang sufi maka dia harus sering-sering berlapar-lapar. Dia harus sering-sering melaparkan dirinya. Karena di dalam ajaran tasawuf, semakin seseorang itu lapar perutnya, maka semakin tinggilah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang sufi ini mengenal banyak puasa. Yang paling sering dilakukan oleh orang-orang sufi adalah puasa dahar. Apa puasa dahar ini? Puasa yang mereka lakukan terus-menerus setiap hari. Ya. Puasa yang langgeng terus-menerus atau puasa tahunan. Yang mereka tidak akan libur dari puasa ini kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu bisa nanti panjenengan lihat di wilayah Pantura, ya. Daerah Pantura, Demak, kemudian Kudus, kemudian Pati dan sekitarnya.
Jangan kaget kalau nanti kita ketemu dengan orang-orang di sana, banyak yang mereka itu berpuasa itu bertahun-tahun. Ya, saya pernah ke teman saya di wilayah Demak, kemudian Kudus dan juga ke Pati, dan ketemu dengan orang-orang yang puasa terus-menerus. Saya ketemu dengan orang, saya tanya berapa tahun panjenengan sudah puasa? 15 tahun. Ada yang puasa sudah 12 tahun. Ada yang puasa sudah 9 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Karena menurut mereka melapar-laparkan diri itu merupakan rukun untuk menjadi seorang sufi. Karena Ikhwan bin Arsyad Rasulullah, makanya Rasulullah SAW melarang kita puasa puasa yang terus menerus. Ya, maka Rasulullah mengatakan adalah afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam Daud, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengikuti Nabi, maka tentunya kita akan mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam Daud. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan atau sebaik-baik saum setelah siyam Ramadan adalah siyamnya Nabi Daud alaihissalam. Shoma yauman wa afṭara yauman. Dan kata Rasulullah, bagaimana puasanya Nabi Daud? Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan itulah kata Rasulullah, afdhalus siyam. Dan itu adalah sebaik-baik puasa. Ya, sebaik-baik puasa setelah saumnya Nabi Daud. Walaupun Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu ajaran atau satu syariat yang kalau kita melaksanakannya kita mendapatkan puasa satu tahun. Apa itu? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas itu. Ya. Yang kedua, kalau kita nggak bisa puasa Nabi Daud, kata Rasulullah, ambillah dalam sepekan 2 kali, kata Rasulullah. Puasa Yaumul Isnain dan Yaumul Khamis. Kalau kamu nggak bisa juga, kata Rasulullah, maka berpuasalah di setiap 3 hari dalam setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Nah, maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, rukun untuk menjadi orang sufi itu adalah menunjukkan penampilan diri yang buruk. Jadi di kalangan orang-orang sufi menunjukkan kezuhudan dengan cara apa? Mempertontonkan keburukan dirinya, mempertontonkan penampilan yang jelek, yang buruk. Maka itu dianggap sebagai apa? Sebagai darajat, sebagai makom yang memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin saya alhamdulillah diundang kembali ke Dieng. Saya kira wali Diengnya sudah nggak ada, ternyata masih ada. Jadi yang namanya Bapak Nani itu masih tinggal di dalam tenda, namun sekarang agak lebih baik, kata teman-teman di sana. Ada seorang perempuan yang setiap pagi dan sore memandikannya. Ya. Jadi ada orang yang memandikan dia pagi dan sore, dan kemudian masuk kembali ke dalam tendanya. Nggak tahu di dalam tenda itu apakah dia sholat ataukah tidak. Yang penting dia nggak pernah datang ke masjid. Ya. Dia nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Wala sholat tarawih, wala sunnah, apalagi jangankan yang puasa sunnah, apa sholat sunnah, sholat tarawih, sholat fardu, sholat Jumat saja dia tidak pernah datang kemana? Ke masjid. Tapi apa kata orang-orang sufi di Indonesia? Dia adalah waliullah. Waliullah dari mana? Ini wali syaitan. Luar biasa sekali. Lihatlah bagaimana orang-orang awam itu dibodohkan oleh tokoh-tokoh sufi. Nggak tanggung-tanggung. Saya baca di internet itu yang mengatakan bahwa
Bapak Naninya adalah waliullah, itu adalah Habib Lutfi Pekalongan. Ya. Padahal kita tahu berapa ribu jamaahnya Habib Lutfi Pekalongan ini. Orang seperti Habib Lutfi itu mengatakan si Bapak Nani apa? Nasallallahu alaihi. Akhirnya seharusnya orang-orang awam itu diberi pencerahan, diberi ilmu, bukan malah dibodohkan, disesatkan, direndahkan lagi. Orang seperti itu, orang tahu di masjid, orang tahu sholat. Dulu badannya bau apek, orang tahu adus. Itu malah dianggap sebagai apa? Kenapa mereka menganggap Bapak Nani sebagai waliullah? Karena penampilannya yang buruk. Jangan-jangan ntar ketemu orang gila di pinggir jalan itu mereka bilang apa? Waliullah. Nasallallahu alaihi. Yang ketiga, rukun untuk menjadi tasawuf adalah apa? Memperbanyak diem. Ya. Memperbanyak apa? Memperbanyak diem. Jadi orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang memperbanyak diem, tidak banyak ngomong. Kenapa? Karena dia akan terus berzikir, dia memperbanyak diem. Kemudian yang keempat, untuk menjadi sufi itu rukun yang keempat yang harus dipenuhi adalah apa? Harus memperbanyak memisahkan dirinya dari manusia. Jadi menyendiri, ya, menyendiri dari kerumunan orang. Makanya orang-orang sufi ini mereka beribadah di tempat-tempat tertentu di dalam padepokan mereka. Kalau perlu tadi ya, dalam kelambu itu, ya, suluk, mereka menyebutnya dengan istilah apa? Suluk itu dalam selambu, dalam tenda, ya. Dan dibilang apa? Dia sedang beribadah. Kita kan nggak pernah lihat dia ibadah atau tidak. Ya. Jangan-jangan dia apa? Tidur. Ya. Kita nggak tahu. Dan mereka anggap itu adalah merupakan makom atau derajat sufi yang tertinggi. Nah, yang terakhir, orang-orang sufi ini tidak tidur, harus banyak tidak tidur. Ya, makanya salah satu tokoh sufi yang mereka anggap sebagai tokoh sufi di Indonesia itu salah satunya adalah namanya Kiai Habib Lutfi Pekalongan. Yang saya baca beberapa hari yang lalu, bagaimana para jamaahnya mengatakan apa? Sejak tahun 80 Habib Lutfi ini tidak pernah tidur malam. Nggak tahu mau ngomong ya. Yang penting kata mereka inilah tokoh sufi karena ibadah terus. Ya, dan mereka mengatakan apa? Habib Lutfi ini tidak pernah tidur malam sejak tahun 80 sampai sekarang. Padahal Nabi SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Rusul, sebagai khairu ibadillah, sebaik-baiknya hamba Allah, Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tetap melaksanakan sholat malam di malam hari, dan sholat beliau adalah sholat yang terbaik. Sholat Rasulullah adalah sholat yang termulia. Sholat Rasulullah adalah sholat yang paling afdal. Tapi beliau juga apa? Tidur. Rasulullah juga beristirahat. Jadi Bapak sekalian jelas, ya, jangan jenengan kira ya, bermalam melek dengan ibadah terus itu. Jangan jenengan kira itu sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya apa? Silakan Anda beribadah di malam hari. Tapi juga ingat bahwa badan kita, jasad kita ini punya hak. Dan berilah hak, dan berilah sesuatu itu apa? Haknya. Hak mata itu apa? Istirahat. Haknya mata itu apa? Tidur. Dan Rasulullah juga tidur. Ya, makanya ketika ada seorang kemudian mengatakan di depan Ibunda Aisyah bahwa dia akan sholat semalam suntuk, tidak tidur-tidur, maka Rasulullah kemudian mengingatkan orang ini. Kata Rasulullah, aku orang yang paling terbaik di antara kalian, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian, aku orang yang paling
sholat malam dan aku juga tidur, kata Rasulullah. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi beberapa wanita. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Itu sunnah, kata Rasulullah. Tidur malam itu sunnahku. Berpuasa sehari, berbuka sehari, itu sunnah, kata Rasulullah. Dan menikahi wanita juga adalah apa? Sunnah Rasulullah. Karena nanti Pak, orang-orang sufi ini banyak di antara mereka yang menjadi apa? Menjadi rohban, yaitu apa? Pendeta yang tidak menikahi kaum wanita. Maka Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang membenci sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya kita waspada. Oleh sebab itu Bapak sekalian, yang selanjutnya di antara ajaran sufi yang paling disenangi oleh musuh-musuh Islam dan paling disukai oleh para penjajah dan sangat disukai oleh para penguasa-penguasa rezim-rezim yang tidak benar adalah apa? Bahwa orang-orang sufi itu mengajarkan kepada jamaahnya, mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa jihad yang tertinggi, jihad yang terafdol, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Adalah jihad melawan hawa nafsu. Makanya dulu Pak, Belanda itu salah satu jargon yang sering digunakan oleh Belanda untuk menipu rakyat Indonesia agar tidak berjihad di jalan Allah, itu adalah apa? Orang sabar disayang Tuhan. Sehingga Belanda dengan seluruh kedoliman dan kebiadabannya itu menghancurkan negeri ini, merampok kekayaannya, menindas rakyatnya. Tetap orang Belanda bilang kepada manusia, "Sing sabar." Orang sabar itu disayang Tuhan. Itu sama Pak dengan sekarang ada kaidah orang taat bayar pajak. Bayar pajak. Ini penting banget sekali. Jadi itu kalimat yang sering dipakai oleh Belanda. Jadi dulu kafir Belanda, penjajah Belanda itu menggunakan kalimat ini. Sabar, tenang, wis ibadah. Kalau usah mikirin politik, kalau usah mikirin ekonomi, orang usah sabar. Pokoknya hati-hati Pak. Sabar itu ada definisinya. Sabar itu ada tempatnya. Ya. Ada tempatnya sabar itu Pak. Kalau umat Islam itu diperangi, umat Islam itu dihinakan, umat Islam itu direndahkan, umat Islam itu dilecehkan, nggak berlaku sabar di situ. Umat Islam wajib untuk apa? Melawan. Mau semut kayak diinjek, ngentuk, ya kan? Ular, coba jenengan pijak ekornya. Ular, kira-kira ularnya menang atau mato Pak, ular. Jenengan injek ekornya, yakin itu kepalanya langsung. Ulo, ngerti kok. Nah kok kita orang Islam dilecehkan, ulamanya dihinakan, agamanya dihinakan.
terima kayak gini Pak, ini kebalikan orang-orang sufi. Karena mereka berhujjah dengan sebuah hadis dusta, sebuah hadis yang tidak benar, di mana Rasulullah mengatakan katanya apa? Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru pulang dari perang kecil, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Apa jihad besar itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan jihad rajulin nafsahu. Jihadnya seseorang melawan hawa nafsunya. Itulah yang kemudian mereka sebut sebagai jihad akbar. Makanya Pak, orang-orang sufi demi Allah, kalau bisa dikatakan jarang, atau sama sekali nggak pernah berbicara tentang Palestina. Orang-orang sufi kalau tidak dikatakan jarang, bahkan sama sekali tidak pernah menyinggung apa yang terjadi di Suriah, demi Allah. Orang-orang sufi kalau bisa dikatakan jarang, bahkan sama sekali mereka tidak pernah berbicara tentang jihad Afghanistan. Justru mereka lah yang kadang-kadang menjadi penggembos ini. Gak usah kita sibuk-sibuk ngurusi Palestina. Negeri awake dhewe urung mapan, urung api, ngopo melu-melu ngurusi. Penggembosnya justru siapa? Makanya Pak, orang-orang yang memusuhi Islam terus berani melakukan kedoliman demi kedoliman. Kenapa? Karena kadang mereka disokong, didukung, dibela oleh para penggembos ini. Karenanya ketika beberapa hari ini ada berita yang cukup membuat kita itu dungu, apa itu? Bahwa kelompok NII Sumatera Barat dengan modal golok itu ingin menggulingkan pemerintah Indonesia. Jangan percaya. Hanya orang dungu yang percaya. Demi Allah. Oh KKB wae. KKB. Oh ya KKB ya. Itu dengan menggunakan berbagai macam senjata serba canggih, menggunakan jenis peluru yang hebat, punya pasukan yang begitu banyak, militan, dibantu oleh Australia, dibantu oleh Papua Nugini, dibantu oleh Belanda, dibantu oleh Amerika Serikat. Wis pirang puluh tahun. Nah kok ini ngomongnya sebelum 2024 NII Sumatera Barat ingin melengsarkan pemerintah Jokowi dengan golok. Dan anehnya Pak, tidak sedikit umat Islam yang termakan dengan berita sedungu ini. Merang golok, bedil dari depan. Orang yang pakai ini loh, berpirang puluh tahun di Papua para merdeka juga. Itu nggak pernah berhasil. Kok ini mau melengsarkan sebelum 2024 senjata kok? La haula wala quwwata illa billah. Makanya Pak, kita harus belajar benar. Itu umat Islam yang di masyarakat, di desa-desa yang mereka hanya mendapatkan info dari TV itu Pak. Betul-betul terbodohkan betul. Karena mereka nggak pernah mendapatkan apa? Pencerahan. Mereka nggak dapat ilmu. Mereka nggak tahu ngaji. Akhirnya, modern loh, NII dengan golok, boleh segitu.
ngomong 10 orang, gowo emong 5, harap lengserkan. Sing demo itu aja dipreting kok. Padahal jumlahnya udah baru ribuan orang. Nah, maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya kita harus sadar hari ini ya ada narasi-narasi yang menyesatkan yang terus digulirkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar kita kaum muslimin tertipu dengan narasi-narasi mereka dan akhirnya kita menuduh saudara-saudara kita dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Sehingga kita wajib hati-hati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.